Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, jumpa lagi di video pembelajaran Pak Yudis. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nanti silahkan di buku paketnya dibuka di halaman 56 sampai 74. Di situ nanti sudah ada materi lengkap sebenarnya. Jadi nanti di sini Pak Yudis hanya akan menjelaskan sedikit saja, poin-poinnya saja yang kira-kira perlu dijelaskan supaya kamu tidak salah tafsir dalam membaca buku paketnya. Sambil bukunya dibuka, nanti juga akan saya tampilkan dalam PDF ya, bukunya dalam layar PDF di layar ini juga. Coba kamu lihat di layar. Pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN ada 4 pengaruh. Pengaruh yang pertama yaitu pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. Faktor alam tersebut meliputi ada faktor alam, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Sedangkan yang kedua ada pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologinya nanti meliputi teknologi transportasi dan komunikasi. Ketiga nanti ada pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Dan terakhir, pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Ini nanti terdiri dari 2 jenis, yaitu pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Nah, ini nanti dari keempat pengaruh ini akan coba saya jelaskan melalui PDF ya. Silahkan bukunya dibuka. Dibuka di halaman 56. Nah, sambil kamu perhatikan di layar juga bisa. Tapi nanti saya harapkan kamu buka kembali bukunya. Karena kalau hanya melihat di layar saja, Pak Yudis yakin nanti kamu akan hilang, tidak paham. Jadi nanti silahkan dibuka lagi bukunya. Nah, yang pertama tadi, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam di ASEAN itu relatif homogen. Homogen itu apa? Homogen itu artinya sama, sejenis. Jadi nanti sama-sama memiliki iklim yang sama. Di negara-negara ASEAN itu rata-rata memiliki iklim tropis yang terdiri dari 2 musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Sekarang yang pertama adalah faktor iklim. Nah, negara-negara ASEAN yang tadi memiliki 2 musim ya, musim penghujan dan musim kemarau, itu dipengaruhi oleh angin muson. Dulu kamu kelas 7 sudah pernah saya jelaskan mengenai angin muson. Ada angin muson barat dan angin muson timur. Nah, perubahan iklim yang tidak terprediksi ini nanti biasanya akan menimbulkan bencana. Nah, bencana yang disebabkan oleh iklim ini nanti dinamakan bencana alam klimatik. Nah, bencana alam klimatik ini ya. Ini karena kerusakan faktor iklim. Nah, bisa kamu lihat di buku juga ada. Ini contohnya misalkan tsunami. Ada banjir. Nah, ini ada gambar gajah, ini banjir, dan ini adalah gambar kekeringan. Nah, tsunami dan banjir ini bisa diakibatkan karena musim penghujan yang terlalu lama, karena adanya global warming atau pemanasan global yang nyata terjadi di lingkungan ASEAN. Ini menyebabkan angin muson dan barat dan timur ini bergeraknya tidak seperti dulu. Jadi musim penghujan dan musim kemaraunya juga tidak jelas. Kadang kemaraunya terlalu lama, kadang penghujannya yang terlalu lama. Kalau penghujannya terlalu lama ini nanti juga menimbulkan banjir. Kalau kemarau lama akan menimbulkan kekeringan. Nah, karena sering terjadi bencana alam klimatik ini, kerjasama antar ASEAN ini sangat diperlukan. Nah, faktor perubahan alam tadi akan menyebabkan kerjasama antar negara ASEAN. Nah, misalkan
Nah, ini ada kebakaran hutan akibat kemarau yang panjang di Sumatera tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan pesawat pemadam kebakaran. Lalu ada contoh lagi, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina pada saat terjadi badai Haiyan tahun 2014. Nah, ini adalah contoh perubahan interaksi antar ruang akibat kejadian alam ya. Lalu kemudian faktor geologi. Geologi itu adalah kondisi tanah dan batuan penyusun di bumi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Nah, ini gambarnya ada di sini. Bisa kamu lihat, perhatikan itu ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik, lempeng Filipina. Nah, ini yang lempeng India Australia. Lempeng-lempeng ini kalau bertabrakan akan rentan terjadi bencana geologis. Bencana geologis nanti hubungannya dengan batu dan penyusunan serta tanah adalah biasa kita kenal sebagai gempa bumi. Apalagi Indonesia yang daerahnya ring of fire atau dikelilingi oleh gunung api, ini nanti akan sering terjadi bencana gempa bumi. Nah, bencana yang gempa bumi seperti ini akan gempa bumi sendiri nanti bisa menimbulkan pergerakan gelombang laut dan bisa menimbulkan bencana tsunami. Nah, ini berpotensi tsunami kalau terjadi gempa buminya di dasar laut. Jika ada negara-negara ASEAN yang mengalami gempa bumi, ini nanti bisa saling membantu antara satu negara dengan negara lain. Nah, bantuan ini kalau negaranya negara tetangga kan ada pusat bantuan kemanusiaan, ini lebih mudah untuk membantu. Ini fungsi ASEAN. Yang ketiga ini ada ketersediaan sumber daya alam. Di negara ASEAN rata-rata memiliki sumber daya alam. Terutama kalau kita lihat di Indonesia, sumber daya alam kan banyak sekali. Baik dari flora, fauna sampai nanti barang tambang. Tapi kalau kita perhatikan Singapura, nah Singapura ini karena wilayahnya sangat sempit dan mengandalkan hanya perdagangan dan industri, sehingga Singapura ini tidak punya barang tambang. Lalu kalau tidak punya barang tambang, apa yang mau diolah? Nah, akhirnya nanti barang-barang tambang yang ada di negara lain ini bisa dibeli oleh Singapura. Nah, barang tambang mentah diekspor ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai kebutuhan pokok. Nah, di halaman 62 bisa kamu lihat contoh negara dan barang tambang yang dimiliki. Nanti silahkan dibaca sendiri. Kalau kamu lihat Singapura kan tidak punya barang tambang. Indonesia punya minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak. Negara lain juga punya, tapi Singapura tidak punya. Nah, ini fungsinya nanti interaksi antar ruangnya. Bisa Indonesia dengan Singapura, Thailand dengan Singapura. Misalkan minyak bumi Indonesia diekspor ke Singapura, lalu Singapura yang bagian mengolah. Ini kerjasamanya. Baik, kita lanjutkan. Nih ya, sumber daya laut ASEAN juga bisa diekspor menjadi devisa atau pendapatan negara. Ikan, terutama perikanan di Indonesia. Sekarang kita beralih ke yang kedua. Kedua tadi apa? Yang kedua adalah pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Ada dua, teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Nah, kita lihat lagi. Teknologi ada dua yang berkembang sekarang adalah teknologi transportasi dan komunikasi. Coba perhatikan dua gambar yang ada di layar ya. Itu ada gambar teknologi transportasi modern dan transportasi yang tradisional. Tradisional masih ditarik oleh lembu, yang modern sudah memakai kereta listrik. Teknologi transportasi kalau sekarang ini kamu pasti sudah tahu sendiri ya, sudah berkembang baik transportasi darat, laut, udara. Itu bisa kamu lihat sendiri. Nah, rata-rata teknologi transportasi nanti ini akan merubah lingkungan yang ada di negara-negara ASEAN.
Misalkan seperti kereta api, berarti kan membutuhkan jalur kereta api. Pesawat terbang nanti membutuhkan bandara. Lalu ada kendaraan mobil dan sepeda motor juga membutuhkan ruang, jalan umum, jalan raya, dan lain-lain. Adanya teknologi transportasi yang seperti sekarang ini memudahkan masing-masing negara untuk berhubungan. Misalkan Indonesia mau ke Singapura tinggal naik pesawat, Indonesia mau ke Brunei tinggal naik kapal dan lain-lain, sehingga hubungannya bisa dengan cepat.